Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya ialah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Kemudian sholawat bertangkaikan salam tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baik, langsung saja. Kami dari kelompok 9, yaitu saya sendiri Wildan Fauzi Harahap dan saudari ataupun rekan saya Anissa Aulia. Nah, jadi kami kelompok 9 membawakan materi tentang mudharabah. Dan adapun guna dari pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah 1, yang dimana dosennya ialah Ibu Mukli. Baik, langsung saja kita ke penjelasan materi. Baiklah, masuklah kita yang pertama, yaitu konsep dasar mudharabah, yang dimana mudharabah berasal dari kata al-dharab, yang artinya secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Kemudian menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak ataupun orang saling menanggung salah satu pihak menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian menurut Hanafiyah, mudharabah ialah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dengan keuntungan laba, karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengolah harta itu. Kemudian Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan. Kemudian Imam Hambaliyah berpendapat bahwa mudharabah itu ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang-orang yang berdagang dengan bagi dari keuntungan yang diketahui. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa mudharabah ialah akad yang menentukan seorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk dijarahkan, ditijarahkan. Kemudian Syekh Syihab Al-Din Al-Quyubi dan Umairah berpendapat bahwa mudharabah itu ialah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk dijarahkan dengan keuntungan bersama. Kemudian masuklah kita ke yang bagian kedua, yaitu landasan hukum. Nah, dasar hukum diperbolehkannya mudharabah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berkata, yang artinya ada 3 perkara yang diberkati. Yang pertama ialah jual beli yang ditangguhkan, kemudian memberi modal dan bercampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual. Diriwayatkan dari Daruk sini bahwa Hakim Ibnu Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyeberangi sungai. Apabila kamu lakukan salah satu dari larangan, maka kamu harus bertanggung jawab pada harta.
berpendapat tentang rukun mudharabah, yakni ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah ialah ijab kabul, yakni lafaz yang menunjukkan ijab kabul dengan menggunakan mudharabah atau kata yang searti dengan itu. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada 3, yaitu 2 orang yang melakukan akad, kemudian modal, dan sigot. Ulama Syafi'iyah lebih merincikan lagi menjadi 5 rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, sigot, dan 2 orang yang berakad. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu ialah jenis mudharabah, di mana jenis mudharabah itu dibagi menjadi 2 macam, yakni mudharabah mutlak atau al-mutlaq dan mudharabah terikat al-muqayyad. Nah, mudharabah mutlak itu menyatakan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan. Sedangkan mudharabah terikat ialah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberi batasan. Dalam pembahasan mudharabah muqayyad atau mudharabah terikat, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafi, Imam Ahmad, dan Syafi'iyah dan Malikiyah. Menurut ulama Hanafi dan Imam Ahmad memperbolehkan adanya ikatan dalam mudharabah muqayyad. Hal yang diperbolehkan adalah batasan waktu dan orang, dan memperbolehkan akad bila dikaitkan dengan masa yang akan datang. Sementara ulama Syafi'iyah dan Malikiyah tidak memperbolehkannya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Aulia, NIM 0501192052. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang pertama, sifat mudharabah, yang kedua yaitu syarat mudharabah, yang ketiga yaitu hukum mudharabah, dan yang keempat yaitu mekanisme kerjasama akad mudharabah. Yang pertama yaitu sifat mudharabah. Ada 2 pendapat mengenai sifat mudharabah ini. Yang pertama yaitu menurut para ulama seperti Salafiyah, Hambaliyah, dan Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa akad mudharabah ini apabila belum dikerjakan oleh pekerja, maka sifatnya tidak lazim, dikarenakan mudharabah ini tidak dapat diwariskan. Sementara menurut ulama Malikiyah, akad mudharabah ini lazim, begitu. Selanjutnya yang kedua yaitu syarat mudharabah. Yang pertama ada syarat akidani, yang kedua syarat modal, yang ketiga yaitu syarat laba. Nah, yang pertama yaitu syarat akidani, yaitu diisyaratkan bagi pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan, dikarenakan mudharab mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Nah, yang kedua yaitu syarat modal. Yang pertama, modal harus berupa uang. Yang kedua, modal harus jelas dan diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran. Yang ketiga yaitu modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti ada di tempat. Misalnya gini, kita memiliki harta kita ini sama orang lain. Jadi kita menyuruh orang lain ini memodalkan harta tersebut. Misalnya ambil harta saya di si fulan, kemudian jadikan modal dan usahakan. Yang terakhir yaitu modal harus diserahkan oleh pengusaha. Nah, yang ketiga yaitu syarat laba. Yang pertama, laba harus memiliki ukuran. Yang kedua, laba harus bagian yang umum atau laba berupa bagian yang umum. Misalnya, ketika sepemilik modal dan pengusaha melakukan akad, maka setengah laba adalah untuk pemilik modal dan setengahnya lagi dibagikan kepada pengusaha. Yang ketiga yaitu hukum mudharabah. Hukum mudharabah terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukum mudharabah fasid. Yang kedua, hukum mudharabah sahih. Nah, yang pertama yaitu hukum mudharabah fasid. Ada beberapa
upah kepada pengusaha. Yang A, pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, dan mengambil barang. Yang B yaitu pemilik modal mengharuskan pengusaha harus bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja kecuali atas seizinnya. Nah, yang C yaitu pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya. Nah, yang kedua yaitu hukum mudharabah sahih yang tergolong ke dalam hukum mudharabah sahih, diantaranya tanggung jawab pengusaha. Apabila si pengusaha memiliki hutang, maka ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika mudharabah rusak karena adanya beberapa sebab, maka pengusaha menjadi pedagang sehingga ia pun memiliki hak atas mendapatkan upah tersebut. Jika harta rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan modal tersebut. Dan jika mengalami kerugian pun ditanggung jawab oleh pengusaha saja. Selanjutnya yang terakhir yaitu mekanisme akad kerjasama mudharabah. Kerjasama mudharabah ialah suatu kerjasama antara pemilik modal atau sohibul amal yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola modal tersebut sehingga ia mempercayainya kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Setelah adanya ijab qabul serta kesepakatan dalam pembagian laba, kemudian si pengelola atau mudharib mengelola modal tersebut dengan digunakan sebagai modal kerja yang nantinya akan menghasilkan atau menjadikan laba atau keuntungan. Kemudian si pemilik modal akan mendapatkan bagian atas modal yang ia sertakan untuk dikelola. Kemudian si pekerja akan mendapatkan keuntungan atau laba atas usaha yang ia lakukan. Jadi dengan adanya akad mudharabah ini antara pengelola dengan pemilik modal saling mendapatkan keuntungan. Dengan adanya akad mudharabah ini, pekerja yang tidak memiliki modal untuk memulai usahanya akan mendapatkan untung dari usahanya. Hal ini juga berdampak baik dengan si pemilik modal, yaitu karena yang pemilik modalnya ini tidak memiliki kemampuan dalam mengelola hartanya, sehingga harta tersebut dikelola oleh si mudharib atau pengelola dan hartanya itu menjadi berkembang dan memiliki laba, akan menghasilkan laba nantinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan jangkalnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami kelompok 9 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.